Dear Maimon. Assalamualaikum my lovely student. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kelas kita hari ini adalah personal letter. Untuk lebih paham tentang personal letter, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini. Berpisah kelas, a class for wherever you are. Topik ini diambil dari buku Bahasa Inggris kelas 11. Stop Bullying Now. Chapter berapa? Chapter 5, Letter Writing. Oke, my lovely student. Ini dia materi kita chapter 5, Letter Writing. Pada bab ini, student diharapkan mampu untuk membedakan struktur teks, fungsi bahasa, dan unsur fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam surat pribadi, serta mampu membuat surat pribadi tersebut. Nah, sekarang kita masuk pre-activity. Read the letter given below. Jadi, free activity-nya kita baca dulu surat berikut ini. 35 Senggigi Raya, Lombok, 75009, Nusa Tenggara Timur. 12 January 2014. My dear lovely city. Hello, how are you, sweetie? I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. I'm so sorry. Please forgive me. You know, we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. I'm writing to you from this really cute little care on the Senggigi beach. As you know, Moms love shopping, so she goes and will go for hours. I took a rain check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. You know, yesterday we went to Gili Nangu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful. I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been much more fun. Moms was making sure that we didn't miss any sight of the whole city, so we had practically been everywhere. I have to go. Mom is here. I will see you soon. Lots of love, Zazo. Lana. P.S. I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Nah, my lovely student, ini merupakan sebuah contoh dari personal tag. Siapa yang mengirimnya? Di sini pengirimnya adalah Lana. Lana untuk siapa? Untuk Siti. Sitinya di mana? Di sini tidak dijelaskan, namun keberadaan Lana adalah di Nusa Tenggara Timur. Jadi ini alamat pengirim, kemudian ini tanggalnya, dan setelah itu adalah untuk siapa? My dear lovely Siti, ya. Berarti Siti ini kalau dari ceritanya tadi sepertinya adik atau saudara dari Lana. Nah, sekarang kita lihat isi suratnya. Apa kabar cantik? Apa kabar manis ya, sweetie? Ini manis. Apa kabar manis? Saya tahu kamu marah dengan saya karena saya menulis surat ini setelah memakan waktu beberapa
lama atau makan waktu yang lama baru dia ngirim surat gitu maksudnya. Maaf, I'm so sorry, maafkan saya, please forgive me. You know, kamu tahu kita sekarang di Lombok. Ini sangat cantik ya, ini sangat cantik di luar khayalan kita. Jadi lebih cantik dari khayalannya dia ya, ini lebih cantik dari khayalannya. Saya menulis ini untukmu dari sebuah kafe ya, dari kafe yang sangat bagus sekali, sangat manis atau sangat cute ya. Kafe kecil yang sangat cute di Pantai Senggigi. Sebagaimana kamu ketahui, Mama suka belanja. Jadi dia pergi dan akan pergi sekitar untuk beberapa jam ya. Jadi mamanya pergi belanja untuk beberapa lama. I took rain check from shopping. Dia telah mengambil sebuah ini cek hujan ya, apakah ini maksudnya jas hujan atau bagaimana ini dari belanja. Kemudian dia memutuskan untuk menulis sambil minum kopi di kafe tadi. Nah, kemudian dia mulai bercerita kepada Siti, kamu tahu, kemarin kita pergi ke Gili Nanggu Island, ke Pulau Gili Nanggu. Itu adalah sebuah pantai di barat daya Lombok. Tempatnya sangat luar biasa. Itu juga tempatnya, ini mengacu kepada Gili ini ya. Pulaunya itu sangat cantik. Saya tidak bisa percaya dengan apa yang saya lihat ya. Artinya dia sangat terkesima melihatnya. There are beautiful coral reef everywhere. Jadi banyak batu karang yang cantik di mana-mana. Kita pergi snorkeling dan kita melihat ikan yang sangat amazing ya, yang sangat luar biasa yang pernah dilihat ini ya. Saya berharap kamu ada di sini. Itu pasti akan lebih menyenangkan. Mama sudah mengatakan dan Mama sudah meyakinkan bahwa kita tidak akan melewatkan apapun, satupun di kota ini, di kota besar ini, di semua kota ini ya. Artinya dia mau melihat semuanya. So we had practically been everywhere. Jadi kita sudah mendatanginya ke semua tempat. Saya harus pergi. Mama sudah datang, sampai ketemu. Lots of love ya. Ini Zozo, ini tanda tangan ya dari Lana. Nah, PS ini dalam bahasa Inggris artinya postscript. Jadi note ya, catatan penting sebenarnya. Saya membawakan kamu banyak oleh-oleh dan foto-foto. Nah, ini merupakan contoh surat dari personal atau surat pribadi yang dikirim oleh Lana untuk Siti. Nah, sekarang dari contoh ini dapat kita definisikan apa itu surat pribadi atau personal letter. Namun sebelumnya kita lihat bahwa types of letter, jenis surat ini ada dua, yang satu formal, yang satu informal letter yang kita kenal dengan personal letter. Jadi hari ini kita berada pada posisi ini karena kita membahas tentang personal letter. Nah, apa sih yang dimaksud dengan personal letter? Kemudian apa social functionnya? Nah, kita lihat. Personal letter are letters that are written to people we know such as friends, parents, sibling, and cousin. Letters are not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi personal letter ini adalah surat yang ditulis untuk seseorang yang sudah kita kenal ya, seperti teman, orang tua, saudara, sepupu, dan lainnya. Nah, surat ini letter are not only written. Jadi surat ini tidak hanya
untuk menginformasi, untuk memberikan informasi, tapi gunanya apa, manfaatnya, fungsinya ini untuk menguatkan, mengikat ya, mengikat tali persaudaraan mungkin, mengikat tali persahabatan. Nah, jadi untuk mengikat kedua antara dua orang yang menulisnya dengan yang menerima. Jadi maksudnya di sini adalah ini tidak hanya memberikan informasi, tapi untuk membuat ikatan yang lebih kuat ya, untuk mengikat antara dua orang menulis ya, antara dua orang menulis to writing people. Jadi fungsi surat personal letter atau letter ini adalah tidak hanya untuk memberikan informasi, tapi untuk mengikat ya, untuk menguatkan ikatan antara dua orang yang ada dalam tulisan ini ya. Jadi antara penulis dengan yang menerimanya. Nah, kita lihat linguistic feature, bagaimana aturan tata bahasanya dalam menulis surat ini, personal letter ini. Nah, kalau kita lihat dari struktur bahasa, grammar tidak terlalu penting ya. Jadi akurasinya, kebenaran, ketepatan tata bahasa ini tidak terlalu penting ya, tidak penting. Jadi my lovely student ketika menulis surat untuk temannya boleh menggunakan bahasa yang sudah apa ya, yang mungkin sudah biasa digunakan dengan teman tersebut, atau mungkin menggunakan bahasa gaul juga boleh. Kemudian complete sentence are expected. Jadi yang diharapkan kalimat lengkap di sini karena maksudnya itu tersampaikan. Slang can be used. Jadi bahasa gaul, bahasa slang bisa digunakan ya. Kemudian use the contractions such as ya. Jadi biasanya atau dibolehkan menggunakan ini kependekan I. Ini maksudnya I will ya. I am, will, we will ya. Nah, kemudian juga digunakan personal pronouns ya. Boleh menggunakan I, boleh menggunakan we, boleh menggunakan you. Nah, biasanya sentence structure yang digunakan adalah kalimat aktif. I go there ya, I buy his, I buy it. Jadi kalimat aktif. Nah, untuk gaya bahasa, style yang digunakan dalam personal letter ini, language use may be personal like first and second present pronoun. Jadi biasanya dia menggunakan, lebih cenderung menggunakan personal pronoun orang pertama dan orang kedua, seperti I, you, begitu. Nah, be warm, jadi lebih apa ya, lebih hangat bahasanya itu, lebih dekat. Kemudian use the person name you are writing to. Nah, boleh menggunakan nama orang yang kita tuju ya. Jadi, hi Andy, hi Lola, boleh langsung seperti itu. Very strange length. Jadi berapa panjangnya surat itu sangat bervariasi. Depend on yourself. Tergantung mau apa yang mau my lovely student sampaikan dalam surat ini. Kemudian write in a natural conversational style. Jadi menulisnya secara alami saja, natural saja, dia mengalir, kemudian seperti berbicara, seperti ada percakapan dengan temannya dengan menggunakan bahasa yang biasa digunakan dengan si penerima surat. Kemudian let your personality shine through in your writing. Jadi lihatkan personality, kepribadian yang bagus melalui di dalam suratmu ya, di dalam surat tadi. Nah, ini sedikit tentang hal-hal yang ada di dalam personal letter. Selanjutnya, kita lihat struktur personal letter, bagaimana cara menulisnya. Sebenarnya ini tidak aturan bakunya, jadi boleh juga di samping mana nanti ditaruhnya tanggalnya, sah-sah saja. Cuma kebetulan di sini disarankan seperti ini struktur dari personal letter.
Ada tanggal that when the letter is written. Jadi tanggal ini ketika kapan surat itu ditulis. Lihat bagian atas sebelah kiri. Kemudian address, place where you are writing from, top right. Jadi tempat alamat kita di mana kita menulisnya atau dari mana kita menulis. Itu bagian atas sebelah kanan. Salutation and name. Salutation, greeting, and the person name you are writing to. Jadi seperti tadi, hi Siti, untuk Siti. Jadi ada salam, ada nama orang yang akan kita tulis suratnya. Kemudian ada introduction, ini pembuka, the opening, ya, opening of letter you start with how are you or refers to previous letter. Jadi bisa kita berbahasa basi pada introduction ini sebagai pembuka dari surat, menanyakan kabar, how are you Ani, how are you Budi, it's okay. Kemudian ada body. Body ini the main part of the letter. Jadi ini adalah bagian penting dari sebuah surat. It includes what you want to write to the other person. Kenapa di body ini bagian penting? Apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tulis kepada teman, orang tua. Nah, di sini isinya. Ini ya, di sini nampak apa isi dari surat tersebut pada body. Kemudian closure, jadi ada penutup, the part indicate the letter is going to end. Closure ini adalah bagian yang mengindikasikan bahwa surat itu akan selesai, akan berakhir ya. Jadi bagian penutup bagian bawah. Kemudian complementary clause boleh juga ditambah dengan penutupan tambahan seperti expression like love you, sincerely, yours love, a lot of love kalau yang di tadi ya. Kemudian ada signature. Signature ini tanda tangan bahwa menyatakan memang betul nih orangnya yang menulis. Kemudian postscript atau PS, after thought in a letter you begin with PS and end it with your initial. Jadi PS ini sama dengan note ya, note catatan di bawah itu yang harus diingat oleh si penerima. Jadi PS artinya apa? Bukan PlayStation, tapi postscript. Well, my lovely student, sampai di sini bisa dipahami definisi, tujuan, generiknya, kemudian juga structure, dan juga apa tadi satu lagi? Language, ya, linguistic features-nya. Jadi dari sisi bahasa ya. My lovely student, dari contoh tadi bisa kita lihat bagi-bagian dari personal letter ini. Ini adalah address, alamat si penulis, kemudian ini tanggal surat ditulis, ini adalah salam awal, ini juga salam, kemudian dan ini pembuka, introduction, dan yang bagian ini sampai ke bawah adalah konten, isi dari surat. Kemudian diikuti dengan penutup, ini juga penutup dan tanda tangan. Ini baru PS atau catatan di bawahnya ya. Oke. Nah, my lovely student, jika ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentar. Oke, my lovely student, setelah video ini nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Sekarang silahkan tulis satu buah surat pribadi personal letter untuk teman atau orang tuamu. Okay, lovely student, thank you for your attention. See you, bye-bye.